Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang materi integral pada mata kuliah kalkulus kelas teknik informatika C. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama itu Arif Wiranata dengan NPM 20150611019. Selanjutnya Mailan Anggi Puspita dengan NPM 20150661023. Anissa Fitriani dengan NPM 20150661063. Faniel Sianipar dengan NPM 20150661068. Dan saya sendiri, Niki Aprian, 20150661076. Pertama, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Teorema Dasar Kalkulus, atau disingkat TDK. Teorema Dasar Kalkulus 1, jika fungsi f kontinu pada interval tertutup a, b, dan x sebuah variabel titik dalam interval tertutup a, b, maka dx integral dengan batas bawah a dan batas atasnya x, f pada fungsi t, dt sama dengan fx. Secara umum, dx integral pada batas bawah dan batas atasnya ux, f pada t, dt sama dengan f ux tutup kurung u aksen x. Jadi misalkan kalau misalkan integral yang atasnya ada fungsinya, itu tinggal masukin aja tanpa ngeliat bawahnya, tinggal masukin ke x-nya aja. Nah, sedangkan kalau misalkan yang bawah dx integral batas bawah ux, batas atasnya vx, f pada t dt sama dengan f vx v aksen x kurang f ux u aksen x. Nah, itu dia dimasukin. Jadi yang batas batas atas dulu dikurang yang batas bawah. Beda beda sama yang di atas. Kalau yang atas tinggal masukin aja yang batas atasnya. Langsung aja ke contoh soal. Misal yang A dulu, dx sama dengan integral dengan batas bawah 1 dan batas atas x akar dari 8 plus t pangkat 4 dt. Jawabannya yang A, dx sama dengan integral dengan batas bawah 1 dan batas atas x akar dari 8 plus t pangkat 4 dt. Nah, itu jawabannya g aksen x sama dengan akar dari 8 plus x pangkat 4. Nah, jadi kayak cara mudahnya tinggal dimasukin aja x-nya itu ke t atau batas atasnya itu ke t-nya itu. Selanjutnya yang B. Yang B dx sama dengan integral dengan batas bawah 4 dan batas atas x kuadrat 3t pangkat 2 tambah akar dari t pangkat 3 dt. Nah, jawabannya sama aja seperti yang tadi, yang nomor 1, yang A. Jawabannya itu g aksen x sama dengan integral dengan batas bawah 4 dan batas bawah x kuadrat 3 3t kuadrat tadi diubah jadi 3x pangkat 2 dikuadratin karena t-nya itu diganti dengan x kuadrat atau sama dengan batas atasnya tadi yaitu x kuadrat. Jadi 3 dalam kurung x kuadrat dikuadratin lagi tambah akar tadinya kan t pangkat 3 jadi x kuadrat pangkat 3 dx. Dx-nya x kuadrat yang tadi batas atasnya. Nah, itu kalau integral dihilangin itu berarti udah dimasukin kan. Nah, hasilnya tuh 3x pangkat 4 tambah akar 6x. Karena kalau pangkat dipangkatin lagi itu dikali. Selanjutnya teorema dasar kalkulus 2. Misalkan f yang kontinu pada selang tertutup a, b dan misalkan f suatu antiturunan dari f, maka integral dengan batas bawah a dan batas atasnya b fx dx sama dengan f b min fa sama dengan fx dan batas b atau disubstitusikan b dan a. Nah, ini kalau mau dimasukin ke fb dan fa-nya itu harus diintegralin dulu atau diantituruninnya dulu. Nah, baru disubstitusiin. Oke, contoh soalnya. Notasinya. Karena kaitan antara integral tentu dan antiturunan pada teorema dasar kalkulus 2, maka notasi untuk antiturunan umum dipilih menyerupai notasi untuk integral tentu. Nah, pada integral dengan batas bawah a dan batas atas b, fx dx itu sama dengan integral tentu karena ada batas-batasnya. Nah, ini untuk integral yang tidak ada batas fx dx itu antiturunan umum dari fungsi x. Nah, jadi itu tuh sama aja, ada hubungannya. Jadi teorema dasar kalkulus 2 ini sama aja pokoknya, mereka ini ada kaitannya. Jadi integral dengan batas bawah b dan batas bawah a dan batas atas b fx dx sama dengan integral tanpa batas f x dx dengan disubstitusikan a dan b. Nah, itu sesuai rumus yang tadi, sesuai rumus yang ini. Dengan jadinya kalau yang atas, batas atas dikurang batas bawah. Itu diintegralin dulu baru disubstitusiin. Contoh soal. Yang A, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2, 4x dx. Sama dengan ini rumus yang tadi, fb minus fa. Atau yang atas kurang bawah. Jadi 4/2, 4/2 ini udah diintegralin. Jadi pangkat x-nya itu tambah 1 dan di bawahnya itu tambah n plus 1-nya itu tambah pangkatnya. Nah, terus itu disubstitusikan dengan 2 dan 0 itu. Habis itu ini dibagi 2x kuadrat, nah, itu batas-batasnya lagi. Setelah itu langsung disubstitusikan sesuai rumus.
Jadi yang atas kurang yang bawah. Jadi setelah diintegralin ini atau dianti turuninnya itu langsung kita substitusikan sesuai rumus. Jadi 2 x-nya diganti dengan 2 atau batas atasnya, lalu dikuadratin sesuai rumus, sesuai fungsinya, dikurang 2 kali 0 kuadrat. Jadi 8 min 0, 8. Itu hasilnya. Selanjutnya contoh yang B, integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 2 x dx. Sama dengan rumusnya FB min FA, atau batas atas kurang batas bawah. Sama dengan, itu setelah diintegralin, x 1/2 x kuadrat. Diintegralin dengan caranya, yaitu dengan x-nya tambahin plus 1 kan. X pangkat n plus 1, terus yang apa sih variabel apa sih, konstanta. Koefisiennya ini dibagi n plus 1-nya juga. Atau sesuai dengan pangkatnya. Nah, ini batasannya. Setelah itu sama dengan kan, ini udah diintegralin, habis itu disubstitusiin sesuai dengan rumus tadi, yaitu batas atas dikurang batas bawah. Jadi 1/2 dimasukin 2-nya atau batas atasnya, lalu dikuadratin, minus setengah dikali min 1 sesuai dengan batas bawahnya, kan batas atas kurang batas bawah, lalu kuadrat kan. Habis itu ya tinggal dihitung. Jadi 2 kuadrat per 2 atau sama dengan 4/2, dan min 1 kuadrat per 2 dikali setengah, jadi 1/2. Nah, ini karena karena dikurang, jadi 4/2 kurang 1/2 itu 3/2. Contoh soal 2, itu integral dengan batas bawah 0 dan batas atas pi cos x dx. Tentukan luas dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas pi cos x dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma ini, sesuai dengan rumus. Dengan teorema dasar 2, fx sama dengan sin x adalah anti turunan cos x, maka integral dengan batas bawah 0 dan batas atasnya pi cos x dx sama dengan sin x dan batas-batas yang tadi juga, atau tinggal disubstitusiin. Jadi kalau udah diintegralin, jadi tinggal substitusiin, yaitu batas atas kurang batas bawah. Jadi kan cos x ini kalau diintegralin jadinya sin x. Jadi ini udah diintegralin, dia tinggal masukin aja, tinggal disubstitusiin. Nah, habis itu sin x disubstitusiin kan batas atasnya dulu. Jadi sin pi dikurang sin 0 atau batas bawahnya. Sin pi itu kan 180, jadi sin 180 dikurang sin 0. Sin 180 itu 0 dan sin 0 juga 0. Jadi 0 kurang 0, 0. Contoh soal 3. Integral dengan batas bawah 30 derajat dan batas atas 60 derajat sin 2x dx. Tentukan luas dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Fx sama dengan min cos 2x adalah anti turunan dari sin 2x atau fungsi yang tadi. Integral dengan batas bawah 30 derajat dan batas atas 60 derajat sin 2x dx sama dengan min cos 2x dan batas bawahnya 30 dan batas atasnya 60 derajat. Setelah diintegralin, langsung disubstitusiin batas atas kurang batas bawah. Min cos 2x, x-nya diganti jadi 60 derajat tadi, sesuai dengan yang sudah diintegralinnya, x-nya diubah. Dikurang min cos 2 x-nya batas bawah yang tadi 30 derajat. Terus min cos 2 kali 60 tadi cos 120 kan, tinggal dikali tambah min cos kan jadi plus. Jadi cos 60 aja, 2 kali 30. Selanjutnya minus cos 120 itu kan minus setengah. Jadi minus setengah tambah setengah. Nah, karena min kali minus jadinya plus, jadi 1/2 tambah 1/2. Itu hasilnya 1. Selanjutnya yaitu aplikasi integral. Pada bab ini saya menjelaskan tentang menghitung luas daerah. Nah, untuk menghitung luas daerah kita bisa menggunakan teorema dasar kalkulus 2, yaitu menggunakan integral tentu yang memiliki batas interval. Bukan batas interval a, b. Jadi dan f adalah anti turunan. Anti turunannya bukan diturunin ya, tapi kembali ke fungsi awal. Nah, rumusnya yaitu integral batas bawah a ke batas atas b fx dx. Nah, cara menghitungnya itu batas atas dikurang dengan batas bawah. Batas atas ini kita substitusikan ke fungsi x, kemudian dikurangkan dengan batas bawah, substitusikan dengan fx. Jadi fb dikurang fa. Nah, bisa juga tulis kayak gini, fungsi x interval tertutup b batas bawah a ke batas atas b. Nah, untuk menghitung luas daerah ini bisa, yang pertama itu luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu x. Ini kan kita menggunakan sumbu x ini. Nah, untuk luas daerah ini, ini kan ini yang kita cari adalah yang diarsir, yaitu luas daerah. Nah, luas daerah ini itu kan dibatasi oleh sumbu x, kurva fx, batas a dan batas b. Nah, cara menghitung, karena ini di atas sumbu x artinya positif. Jadi rumusnya yaitu luas sama dengan integral
batas bawah A ke batas atas B fx dx. Ini positif ya, positif karena di atas sumbu X. Nah, kalau yang ini kan di bawah sumbu X, jadi rumusnya ganti jadi negatif, sama seperti yang positif, tapi ini diganti negatif nih, negatif integral batas bawah A ke batas atas B fungsi X dx. Ini di bawah sumbu X ya. Contohnya seperti ini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 1, kemudian sumbu X, garis X sama dengan min 1, dan garis X sama dengan 2. Nih, 2 ya, X min 1. Nah, untuk menentukan ini, kan ini belum ada bagian bawah, ini di bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Nah, kita cari ini titik potong, ya, titik potong dengan memakai ini, fungsi Y ini. Jadi, Y sama dengan X pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Itu kan karena ini titik potongnya sumbu X, jadi Y sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan X pangkat 3 min 1 sama dengan 0, X pangkat 3 sama dengan 1, X nya sama dengan 1 gitu. Nah, terus ini kan jadi 1 sih. Nah, kita temukan ini yang di bawah sumbu X itu batas bawahnya min 1, batas atasnya 1. Kalau yang di atas sumbu X ini batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2 gitu. Nah, kita masukin aja ke rumusnya itu. Yang pertama kan ini, karena ini di bawah sumbu X jadi negatif ya. Nah, luas sama dengan negatif integral batas bawahnya min 1, batas atasnya 1, dan fungsi Y X pangkat 3 min 1 dx ditambah dengan ini di atas sumbu X, integral 1, integral batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2, Y sama dengan itu X pangkat 3 min 1 dx. Nah, kita operasikan. Ini kan dx ini pakai integral kan. Integral itu bukan turunan, integral itu anti turunan. Jadi dia itu balik ke fungsi sebelumnya gitu. Nah, ini kita operasiin aja. Negatif X pangkat 3 min 1. Ini kan X pangkat 3 min 1, kalau misalnya diintegralin itu 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Jadi 1 per N-nya kan 3, N plus 1 sama dengan 4. Nah, 1 per 4 X pangkat N plus 1, 3 plus 1 sama dengan 4. Dan min X. Nah, 1 per 4 X pangkat 4 min X. Interval tertutup. Ini batas bawahnya min 1 dan ini batas atasnya. Nah, ini maaf ya kepencet. Nah, ditambah dengan ini juga diturunin sama kayak ini, 1 per 4 X pangkat 4 min X, kurung kerawat, interval tertutup, batas bawah 1, batas atas 2 gitu. Kemudian ini kita kalikan jadi min 1 per 4 X pangkat 4 plus X, interval min 1 ke 1 ditambah 1 per 4 X pangkat 4 min X, interval 1 ke 2. Nah, kemudian ini kan udah jadi bentuk dasar. Nah, kita operasikan dengan cara fungsi B, fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Nah, ini kan kita substitusin aja, ini kan fungsi bawah, ini fungsi atas. Nah, kita kaliin fungsi atas kan 1, fungsi atas kita masukkan ke nilai X ini, jadi nilai X. Jadi min 1 per 4 dikali 1 pangkat 4 ditambah 1 dikurang dengan ini batas bawah min 1, dimasukin juga ke X. Min 1 per 4 min 1 pangkat 4 plus min 1 tambah begitu juga sama yang ini. Ini kan batas atasnya 2, batas bawahnya 1 gitu. Kita substitusiin aja. Nah, kita operasikan ini plus 1 ini kan min 1 per 4 ditambah 1 per 4 habis ya 0, jadi tinggal 1 plus 1 kena 2, ini juga 4 min 2 dikurang 1 per 4 min 1 2 plus 2 min 1 per 4 plus 1. Nah, ini hasil akhirnya 19 per 4. Nah, inilah hasil luas daerah yang diarsir dua-duanya ya, 19 per 4. Nah, yang kedua yaitu luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, ini dua kurva nih, ada kurva fx sama kurva gx ya. Dan ini kan batas, ini ada A sama B, ini menjadi batas ya. Jadi, ini dua kurva secara horizontal. Nah, kita hitung cari luasnya, ini yang diarsir nih, ini namanya luas ini ya. Nah, luasnya itu integral batas itu dari yang paling kecil ke paling besar. Ini kan paling kecil, ini kan dekat sama 0. Kalau semakin kanan itu semakin besar gitu. Jadi ini yang paling kecil. Integral dari A ke B, fungsinya yang paling besar itu yang paling ke atas, yang paling besar. Jadi kan fx dikurang dengan gx dx gitu. Ya, ini menjadi batas. Ini kalau secara horizontal ya. Kalau secara horizontal ini menjadi batas dan ini jadi fungsinya gitu. Nah, dan ini kalau secara vertikal. Ini berarti integral terhadap sumbu y ya. Kalau yang tadi kan ini integral terhadap sumbu x ya. Ini terhadap sumbu y. Nah, terhadap sumbu y, yang berarti yang ada di sumbu y itu menjadi batas. Ini kan ada d sama c, itu menjadi batas. Batasnya dari yang paling kecil juga. Ini batas bawah, ini batas atas. C ke d. Nah, ini fungsinya ada my sama my. Nah, kalau ini fungsi ini kita menentukan dari yang kalau semakin ke kanan itu semakin besar. Jadi my ini
nanti lebih besar dari NY kan. Jadi gini, rumusnya adalah luas, ini kan B ya, kalau di sini B, luas itu sama dengan integral, ini batas bawahnya C ke batas atas D, fungsinya MY dikurang dengan NY, DY ya, karena turunan dari Y ya, diturunkan ke Y. Tuh. Nah, ini contohnya. Hitungan luas daerah yang dibatasi oleh kurva seperti berikut. Nah, ini kan kurva atas, ini kurva bawah. Ini kan ada dua fungsi ini, ada dua fungsi Y, ada fungsi Y sama dengan 2x dan Y sama dengan 8 min x kuadrat. Nah, ini kita coba pakai yang ini. Ini dibatasi oleh dua kurva terhadap x. Kita pakai yang cara kayak gini ya. Ini terhadap x ya kan, ini terhadap x. Nah, kita cari dulu, ini kan ada titik potong nih, titik pertemuannya, kan kita mau cari yang di akhir ini. Jadi kita cari dulu yang ini, titik potong kurva. Nah, titik potong kurva ini dicarinya dari Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan Y2. Terserah kalian mau anggap ini Y1 atau ini Y2, itu nggak apa-apa, sama aja. Kita ambil contoh ini Y1, ini Y2 ya. Ini Y1, dan ini Y2. Nah, kita carilah Y1 sama dengan Y2. Kita masukin 2x kurang 8 min x kuadrat. Kemudian kita buat jadi sama dengan 0 gini ya. Kita faktorin ketemulah. Nah, ketemulah nilai x sama dengan min 4 dan x sama dengan 2. Nah, kan kita taruh dulu lah ya di sini. Kalau min 4, x min 4 itu bisa ada di sini kan. Min 4 ini. Dan 2-nya di sini. Bisa aja gitu kan. Nah, jadi kita makainya yang ini karena ini memenuhi di titik ini, di titik potong yang ini. Tuh. Kita pakai itu jadi sama 2. Kemudian jadi batasnya itu kan ini intervalnya dari sini aja nih, luasnya daerah arsirnya dari sini aja sampai titik potong ini ya, nih titik potong ini. Jadi dari 0 sampai ke 2 itu intervalnya ya. Jadi ini kan di atas sumbu x, kan kita tadi terhadap x ya, terhadap x di atas sumbu x, jadi gak ada minnya, positif ya. Jadi luas sama dengan integral batas bawahnya 0 ke batas atasnya 2 sama dengan ini kita kurangin Y2 dikurangi Y1, terserah gitu ya. Y2 dikurang Y1, Y2 kita ambil 8 min x kuadrat ya. 8 min x kuadrat dikurang, ini rumus awalnya, dikurang dengan Y1 nya. Y1 adalah 2x dx. Dx ya Inggris. Dx. Nah, terus ini kita turunin kan. Bukan diturunin, tapi kembali ke fungsi awalnya gitu loh. Jadi 8x dikurang 1 per 3x pangkat 3 dikurang 2 per 2x pangkat 2. Interval tertutup 0 ke 2 ya. Terus kita substitusikan nilai-nilai ini kan batas, kita substitusikan ke nilai x dari yang B itu kan batas atasnya 2, kita substitusikan lalap ke dalam x ini, apa ke 8x ini ke 1/3x ke 2/2x, substitusin lah 8 dikali 2 sama dengan 16 dikurang 1 per 3 2 pangkat 3 8 per 3 dikurang dengan 2 per 2 1, jadi x pangkat 2 2 pangkat 2 4 dikurang dengan ini 0 juga kita substitusikan ke semuanya ini, kita substitusikan nanti hasilnya pasti 0 kan. Jadi tulis satu kali aja. Terus dikurangin aja lah, dioperasikan 12 min dikurang 8 per 3 sama dengan 28 per 3. Nah, jadi ini itu luas daerah yang diarsir ini, luas daerah kurva ini. Kayak gitu. Ini terhadap sumbu X ya. Kalau terhadap sumbu Y nanti dicoba sendiri aja apa-apa. Oke, itu udah selesai. Terima kasih. Selanjutnya ke teman saya ya. Perkenalkan, nama saya Vanil Sanipar dengan nomor pokok mahasiswa 201 506 1068. Sekarang saya akan melanjutkan materi kelompok saya dengan submateri volumi benda putar metode cakram. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx dan tinggi A sama dengan delta X seperti pada gambar berikut ini. Metode volume benda putar cakram ini dilakukan dengan cara mengiris atau membuat partisi pada sumbu X ataupun sumbu Y. Pada contoh berikut ini, yang diiris adalah sumbu X, lalu diputar secara vertikal jika sumbu X dan secara horizontal jika yang diputar sumbu Y, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai delta V berbanding lurus dengan pi R kuadrat H atau delta V berbanding lurus dengan pi Fx kuadrat delta X. Jika partisi tersebut diputar, maka akan membentuk tabung seperti pada gambar kedua berikut ini. Dengan cara jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam integral diperoleh V berbanding lurus dengan sigma pi Fx kuadrat delta X, V sama dengan limit sigma pi Fx kuadrat delta X, V sama dengan pi integral 0 sampai dengan A Fx kuadrat dx. Maka diperoleh rumus akhir V sama dengan pi integral 0 sampai dengan A y kuadrat dx. Pada gambar berikut ini, jika partisi delta X diputar secara vertikal searah dengan sumbu X, Y sama dengan Fx, maka akan menghasilkan tabung seperti gambar kedua ini dan menghasilkan rumus V sama dengan pi integral 0 sampai dengan A y kuadrat dx.
jika diputar secara horizontal pada searah sumbu Y, maka partisi Y yang diiris akan menghasilkan Y sama dengan Fx, X sama dengan Fy, dan jika diputar akan menghasilkan tabung seperti pada gambar di bawah ini, dan menghasilkan rumus V sama dengan Pi integral 0 sampai dengan A X kuadrat dy. Contoh soalnya seperti berikut ini. Hitunglah volume benda putar terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat sumbu Y, garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Maka penyelesaiannya seperti berikut. Pertama, gambarlah daerahnya seperti gambar sebelah kanan ini. Lalu tentukanlah partisinya. Partisi delta Y berikut ini. Tentukan ukuran dan bentuk partisi. Ukurannya nanti ditentukan dan bentuk partisinya persegi panjang, mirip persegi panjang. Aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Jika diputar partisi sumbu Y tadi, delta Y tadi akan menghasilkan tabung seperti gambar kedua berikut ini. Penyelesaiannya dan bentuk rumus. V sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 2 X kuadrat dy. V sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 2 Y dy. Seperti pada gambar berikut ini, Y sama dengan X kuadrat, dengan jari-jarinya sama dengan akar Y, dan partisinya H sama dengan delta Y. Maka dilanjutkan rumusnya, V sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 2 Y dy. V sama dengan Pi setengah Y kuadrat dari 0 sampai dengan 2. Maka diperoleh V sama dengan Pi dikali dan kurung setengah dikali 4 dikurang 0. Angka 2 dimasukkan ke Y berikut menjadi 2 kuadrat 4, dan angka 0 dimasukkan ke dalam Y berikut dan didapatkan 0. Setelah itu setengah dikali 4, 2 dikurang 0, 2. Maka diperoleh hasil V sama dengan 2 Pi. Contoh soal yang kedua. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya, gambarlah daerahnya seperti gambar berikut ini. Tentukan partisinya, karena ini diputar secara vertikal pada sumbu X, maka partisi yang kita iris adalah partisi pada sumbu X dan didapatkan delta X. Dinyatakan dalam bentuk integral. Jika diputar partisi berikut secara vertikal, maka diperoleh pada gambar berikut. Yang kedua ini dengan jari-jari R sama dengan X kuadrat tambah 1. Dan bentuk integral V sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 2 Y kuadrat dx. V sama dengan Pi 0 integral 0 sampai dengan 2 dalam kurung X kuadrat tambah 1 kuadrat dx. V sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 2 Y kuadrat dx. Lalu didapatkan hasil, lalu nilai fungsi Y dimasukkan ke dalam rumus Pi integral 0 sampai dengan 2 dan kurung X kuadrat tambah 1 kuadrat dx. V sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 2, lalu dikuadratkan fungsi X kuadrat tambah 1 menghasilkan X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat tambah 1 dx. Lalu Pi dikali 1/5 X kuadrat tambah 2/3 X pangkat 3 tambah X dari 0 sampai dengan 2. Pertama dimasukkan nilai 2 ke dalam 1/5 X pangkat 5 tambah 2/3 X pangkat 3 tambah X menghasilkan 32/5 tambah 16/3 tambah 2. Lalu angka 0 dimasukkan ke persamaan berikut lagi dan didapatkan hasil 0. Dikurangkan maka menghasilkan nilai 13 11/15 Pi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencari volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume buah bawang dengan memotong-motongnya. Potongannya akan menyerupai bentuk cincin. Menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar di bawah. Volume sama dengan Pi R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali H. Untuk R besar sendiri merupakan jari-jari bagian luar dari sumbu menuju keluar. Sedangkan R kecil merupakan jari-jari bagian dalam dari sumbu hingga ke bagian dalam saja. Untuk H sendiri merupakan ketebalan. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu. Sumbu putaran tidak berhimpit dengan sisi persegi panjang. Maksud dari sumbu putaran tidak berhimpit itu adalah seperti ini. Jika ini adalah sumbunya, maka sisi persegi panjang tidak berhimpit dengan sumbunya. Tidak seperti ini, namun ada jarak.
Nah, inilah jaraknya. Maka dia akan bisa membentuk sebuah cincin jika diputar. Seperti yang dilihat pada gambar, jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, maka volume benda putar yang akan dihasilkan adalah volume sama dengan Pi A hingga ke B jari-jari luar kuadrat kurang jari-jari dalam kuadrat dikali dx. Mengapa dia menggunakan x? Karena, untuk contohnya, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari y sama dengan akar x dan y sama dengan x kuadrat terhadap sumbu x seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi di sini sudah ditentukan grafiknya. Yang ini merupakan grafik y sama dengan akar x. Sedangkan yang melengkung ke bawah merupakan grafik y sama dengan x kuadrat. Pembahasannya, dari gambar di atas dapat ditentukan bahwa jari-jari luar dan dalamnya adalah sebagai berikut. Jari-jari luarnya yang y sama dengan akar x. Jadi jari-jari luarnya adalah akar x. Jari-jari dalamnya adalah x kuadrat. Nah, dengan mengintegralkan dengan batas antara 0 dan 1, mengapa dia 0 dan 1? Karena titik potong kedua grafik berada pada 0,0 serta 1,1. Dengan memasukkan rumus, V sama dengan Pi batas A hingga ke B, jari-jari luar kuadrat dikurang jari-jari dalam kuadrat dikali dx, sama dengan Pi batas 0 hingga 1, akar x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat pangkat 2 dikali dx. Dengan menyelesaikannya, didapatlah hasil 3pi per 10. Untuk contoh soal nomor 2, misalkan daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x dan y sama dengan x kuadrat diputar terhadap sumbu x. Tentukanlah volume yang terbentuk. Awalnya kita harus membentuk grafik seperti ini dan akan didapatkan titik potong yaitu 0,0 dan 1,1. Selanjutnya, kita harus menentukan partisinya. Lalu, kurangkan luas lingkaran luar dengan lingkaran dalam, maka akan menghasilkan luas penampang cincin. A adalah luas penampang cincin. Kita masih menggunakan rumus yang tadi, namun di sini rumusnya dimodifikasi. Luas penampang cincin itu sama dengan R kuadrat besar dikurang R kuadrat kecil, akan menghasilkan Pi X kuadrat dikurang X pangkat 4. Sehingga didapatkan rumus V sama dengan integral 0 hingga 1 luas penampang dikali dengan dx. Sama dengan integral 0 sampai 1 Pi luas penampangnya tadi adalah V X kuadrat min X pangkat 4 dikali dx. Lalu diintegralkan dan akan menghasilkan 2pi per 15. Sekian, terima kasih. Baiklah, bersama saya, Arif Pranata dengan NPM 20150610119, saya akan membahas mengenai volume benda putar metode kulit tabung. Nah, metode kulit tabung itu merupakan metode terakhir dari volume benda putar. Rumusnya itu adalah ini ya, rumusnya ini. Oke, jadi lanjut saja kita jelaskan materinya. Nah, di sini ada kulit tabung ya. Kulit tabung yang berwarna abu-abu. Di sini ada R1. R1 itu merupakan jari-jari kulit tabung bagian dalam atau jari-jari terpendek. Nah, di sini juga ada R2 atau jari-jari tabung bagian luar, jari-jari terpanjang. Nah, lalu di sini juga ada ketinggian yang mana adalah H. Untuk kulit tabung dan cakram itu 11-12, mirip ya. Yang membedakan hanyalah ketinggiannya. Untuk kulit tabung itu lebih tinggi dibandingkan cakram atau cincin. Oke. Seperti yang diketahui, untuk rumus volume kulit tabung itu adalah pengurangan antara rumus jari-jari terluar dengan rumus jari-jari terdalam, yang mana berarti VR2 kuadrat dikali H terluar dikurang VR1 kuadrat dikali H terdalam. Nah, di sini untuk rumusnya kita modifikasi sedikit aja ya, yang mana akan mengubah V dikali R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikali H. Ini kan sama saja, hanya dimodifikasi. Nah, di sini R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat kan sama saja dengan R2 ditambah R1 dikali R2 dikurang R1. Nah, lalu kita ubah lagi, kita modifikasi lagi rumus ini agar terdapat variabel jari-jari rata-ratanya atau R ya, yang mana akan mengubah menjadi 2V dikali R2 ditambah R1 dibagi 2, atau R nanti hasilnya jari-jari rata-rata dikali H lalu dikali R2 dikurang R1 atau tebalannya. Tebalan kan yang terpanjang dikurang terdalam, yang terpendek R2 dikurang R1, yang mana akan menghasilkan ketebalan dari kulit tabung tersebut. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kesimpulannya adalah volume kulit tabungnya adalah 2V dikali jari-jari rata-rata dikali tinggi lalu dikali tebal. Dapat kita sederhanakan menjadi 2V dikali R dikali H lalu dikali delta R, atau bisa dibilang R2 dikurang R1.
Nah, selanjutnya apabila kita potong kulit tabung ini, kita potong sini ya. Kita potong, akan membentuk sebuah balok yang panjang seperti ini. Yang mana memiliki ketinggian, ketebalan atau delta R, dan juga panjang atau lebih tepatnya keliling kulit tabung ya, yang mana memiliki rumus 2VR. Nah, jadi dapat disimpulkan volume kulit tabung itu yaitu perkalian dari ketiga hal ini, yaitu 2V kali R dikali H lalu dikali delta R. Nah, langsung saja kita langsung ke pembahasan pokok utamanya. Nah, jadi langsung next. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Jadi di sini perhatikan sebuah daerah berikut. Di gambar 1 terdapat persamaan Y sama dengan Fx ini kurva ini dengan batas X sama dengan A, lalu X sama dengan B. Yang ini X sama dengan B. Dan partisi delta X. Partisi delta X itu yang berwarna biru ya. Delta X partisi diputar mengelilingi sumbu Y. Yang mana berarti diputar 360 derajat. Nah, setelah diputar akan menghasilkan gambar seperti berikut yang ada di gambar kedua. Nah, seperti ini gambarnya, yang mana akan membentuk sebuah kulit tabung. Nah, di sini kita dapat mencari rumus dari volume kulit tabung tersebut. Kita masukkan saja ya. Volume kulit tabung. Kita masukkan 2V dikali jari-jari rata-rata, dikali tinggi, lalu dikali tebal. Ya, atau bisa disederhanakan menjadi 2V dikali R, dikali H, dikali delta R. Nah, katakanlah ya, di volume kulit tabung yang kedua, di gambar kedua ini, kita anggap volume kulit tabungnya itu VI, volume I ya, VI. Nah, kita tulis VI, kita promixasikan, lalu tulis 2V dikali jari-jari rata-rata. Nah, jari-jari rata-ratanya di sini kita tulis X, karena sini kan delta X, maka untuk jari-jari rata-ratanya itu X. Kalau di sini delta R, kita tulis R. Nah, jadi untuk di permisalan di gambar kedua ini kita tulis jadi X bar I dikali X bar I, lalu dikali tinggi. Nah, tinggi di sini, untuk tinggi di sini adalah Fx. Nah, jadi kita misalkan jadi Fx bar I dikali delta R. Nah, delta R sini adalah delta X. Lalu kita tulis delta XI. Nah, sesuai dengan pemahaman sebelumnya mengenai materi integral tentu, kita dapat menuliskan rumusnya menjadi volumenya 2V dikali limit n mendekati ta hingga sigma n dikali X bar I dikali Fx bar I delta XI. Nah, karena n yang mendekati tak hingga, nah itu kan sama saja seperti nor P mendekati 0. Maka kita simpulkan volumenya sama dengan 2V integral dari A sampai B dikali jari-jari rata-rata atau X dikali Fx dx. Nah, dengan begini kita menemukan rumus dari volume benda putar metode kulit tabung. Nah, karena kita sudah menemukan rumusnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat itu yang ini ya kurvanya. Untuk X sama dengan 0 batas bawahnya, dan X sama dengan 4 atas batas atasnya mengelilingi sumbu Y. Jadi kita putar secara 360 derajat ya, yang mana akan membentuk seperti ini. Partisinya diputar, lalu akan membentuk seperti ini, sebuah kulit tabung lagi. Nah, jadi kita masukkan rumus volume benda putar kulit tabung sebelumnya, yaitu volume sama dengan 2V integral A sampai B dikali X jari-jari rata-rata dikali Fx dx. Nah, lalu kita masukkan saja 2V integral dari 0 sampai 4, batas bawahnya kan 0, batas atasnya 4, dikali jari-jari rata-ratanya. Nah, jari-jari rata-ratanya kan sini kan delta X. Nah, jari-jarinya berarti X kita anggapnya. Berarti kita masukkan X. Lalu untuk fungsi X-nya, Fx-nya di sini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita masukkan X kuadrat dx. Lalu selanjutnya kita kalikan X dikali X kuadrat, yang mana akan menghasilkan X pangkat 3. Setelahnya X pangkat 3 ini kita integralkan, yang mana akan menghasilkan 1/4 X pangkat 4. Nah, selanjutnya kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, yaitu 2V dalam kurung 1/4 dikali 4 pangkat 4 dikurang 1/4 dikali 0 pangkat 4. Seperti yang diketahui, integral itu kan adalah pengurangan antara batas atas dan batas bawah. Jadi batas atas dulu, lalu dikurangkan batas bawahnya. Nah, di sini karena batas bawahnya adalah 0, maka selanjutnya tidak perlu kita tuliskan lagi ya. Walaupun tuliskan lagi, paling tulis dikurang 0. Nah, selanjutnya berarti kan kita lanjutkan 2V dikali 4 pangkat 4 per 4. Nah, di sini perempat dapat dicoret dengan 2 ya, kita coret. Yang mana akan menghasilkan 1/2V dikali 256 sama dengan 128V satuan volume. Nah, jadi hasil volume dari soal ini adalah 128V satuan volume. Nah, untuk jaraknya itu dari sini ya, dari sini sampai sini, bukan dari partisi yang warna biru ini. Ini hanya permisalan saja untuk memudahkan. Oke, jadi sampai sini mengenai contoh 1 sudah cukup paham lah ya. Baiklah, kita dapat melanjutkannya ke contoh kedua. Oke, ke contoh 2 ya. Di sini ada hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini ya, Y sama dengan X kuadrat kurvanya, melengkung yang di bawah. Dan garis Y sama dengan 2X. Garis Y sama dengan 2X ini
yang di atas, lalu diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Jadi partisi ini diputar mengelilingi sumbu Y 360 derajat. Nah, dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Inilah ya hasilnya setelah diputar 360 derajat seperti ini. Nah, setelah diputar hasilnya akan seperti kulit tabung ya, bentuknya seperti kulit tabung, yang mana dapat dimasukkan ke rumus volume benda putar metode kulit tabung. Jadi langsung kita masukkan saja rumusnya. Untuk rumusnya itu adalah volume dengan 2V integral dari A sampai B dikali X atau jari-jari rata-ratanya, ini kan jari-jari rata-ratanya X, lalu dikali fungsi X dx. Nah, lalu kita masukkan 2V integral dari 0 sampai 2. Oh ya, untuk batas bawah dan batas atasnya, di sini kan tidak ada soal, tapi di gambarnya sudah ada. Tapi dapat saya jelaskan di sini, untuk mencari batas-batasnya itu tinggal substitusikan antara kedua fungsi ini aja ya. Tinggal disubstitusikan. Nah, untuk cara-caranya ini, Y sama dengan X kuadrat, lalu Y sama dengan 2X. Kita substitusikan. X kuadrat sama dengan 2X. Kita pindahkan 2X ke kiri, X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Kita keluarkan X-nya, X dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini sudah ketemu, yaitu batas bawahnya X sama dengan 0 atau batas atasnya ya, X sama dengan 2. Jadi sudah dapat ditentukan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Jadi kita masukkan 2V integral dari 0 sampai 2 dikali jari-jari rata-ratanya seperti tadi ini, jari-jari rata-ratanya ya, X kita masukkan. Nah, untuk fx-nya di sini kan ada 2 ya, fx-nya fungsinya. Nah, di sini kita dapat melakukan pengurangan untuk fx-nya. Pengurangannya itu dari fungsi yang di atas dikurang fungsi yang di bawah. Nah, untuk fungsi yang di atas adalah Y sama dengan 2X, dan untuk yang fungsi di bawah ada Y sama dengan X kuadrat. Kita lakukan saja pengurangan, jadi 2X dikurang X kuadrat, fungsi atas dikurang fungsi bawah, dx. Nah, selanjutnya kita kalikan X dikali fungsi X-nya, yang mana akan menghasilkan 2X dikali X, 2X kuadrat dikurang X kuadrat kali X, X pangkat 3. Lalu fungsi ini kita integralkan, yang mana akan menghasilkan 2/3 X pangkat 3 dikurang 1/4 X pangkat 4. Seperti ini ya, ini integralnya, ini sebelumnya, ini hasil integralnya ya. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan batas-batasnya saja ke X, yang mana yaitu 2V dikali 2/3. Kita masukkan batas atasnya 2 pangkat 3 dikurang 1/4 dikali 2 pangkat 4 dikurang 0. Kenapa 0? Karena batas bawahnya kan 0, kita ganti 0, pasti hasilnya 0, 0 kurang 0, 0. Atau bisa juga dihilangkan saja ya. Oh ya, untuk integral itu kan seperti yang kalian ketahui, untuk integral itu pengurangan antara batas atas dan batas bawah, jadi seperti ini ya. Nah, lalu kita lanjut, 2 pangkat 3 itu kan 8, lalu 2 pangkat 4 itu 16. Nah, kita lanjutkan saja, 2V untuk 8 kali 2 itu 16, 16/3. Nah, lalu 16 bagi 4 itu 4, kurang 4 ya. Selanjutnya 2V dikali 16 kurang 12/3. Kenapa seperti ini? Kita samakan dulu penyebutnya, baru dikurangkan. Lalu kita lanjutkan, 16 kurang 12 itu kan 4, 2, jadi hasilnya 2V dikali 4/3. Nah, yang mana akan menghasilkan 8/3V satuan volume. Nah, jadi di sini hasil dari volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat akan menghasilkan volume 8/3 V satuan volume. Nah, jadi sampai sini saja dulu untuk materi volume benda putar kulit tabung. Maaf apabila banyak kesalahan dalam kata-katanya, dan juga terima kasih karena telah menonton video ini. Baiklah, saya Ari Pernata. Sebelumnya saya telah menjelaskan materi metode kulit tabung, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai panjang kurva. Oke, panjang kurva sendiri biasa ditulis dengan simbol huruf S. Di sini terdapat sebuah grafik fungsi yang mana Y sama dengan fx. Kurvanya seperti berikut, yang mana dari batas X sama dengan A sampai batas X sama dengan B. Nah, di kurva ini terdapat sebuah segmen yang sangat kecil ya. Nah, kita simpulkan di sini sebagai DS. Segmen yang sangat kecil. Nah, DS ini kita perbesar ya, menjadi seperti ini. Walaupun sebenarnya bisa diperbesar lagi, tapi saya tulis seperti ini aja, saya gambarkan seperti ini. Nah, lalu dari segmen DS ini kita tarik bawahnya ke kanan agar membentuk sebuah segitiga, lalu dari atas kita tarik ke bawah, dari atasnya ke bawah ya. Yang bawah ini kita tulis dengan DX, lalu yang kanan ini kita tulis dengan DY. Nah, dengan gambar seperti ini kita dapat menggunakan sifat Pitagoras ya, yang mana adalah segitiga siku-siku. Nah, misalkan sini adalah C, garis miringnya, garis kanannya itu B, dan garis bawahnya A. Sifat Pitagoras akan menjadi seperti C kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau lebih tepatnya C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari DS ini kita dapat simpulkan dengan rumus akar dari DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Nah, rumus ini dapat kita manipulasi sedikit ya. Kita manipulasi menjadi akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat per dx kuadrat dikali dx kuadrat. Lalu kita keluarkan kuadratnya menjadi akar dx kuadrat ditambah dy per dx kuadrat. Kita keluarkan ya akarnya, dikali dx kuadrat. Nah,
Lalu seperti sebelumnya, dx kuadrat ini kita keluarkan. Ya, dx kuadrat ini kita keluarkan. Yang mana akan menghasilkan 1 ditambah dy per dx kuadrat dalam kurung dx kuadrat. Nah, dx kuadrat ini kan kita akarkan, lalu akan menjadi dx. Nah, berarti dapat kita simpulkan rumus ds itu adalah akar dari 1 ditambah dy per dx adalah turunan ya, turunan dy per dx itu ya. Yang mana berarti f aksen x kuadrat dx. Nah, jadi untuk mencari panjang kurva dari batas A sampai B dapat kita tuliskan dengan integral dari A sampai B akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Oke, begitu. Nah, dengan rumus ini kita juga dapat menggunakannya untuk fungsi f dalam y ya, f dalam y. Oke, sini misal ya, untuk gambarnya, misal x sama dengan g, y, dengan batas bawahnya itu c, batas atasnya d. Nah, jadi kita dapat ini kan tuliskan, yang mana berarti s sama dengan batas bawahnya c dan batas atasnya d, integral dari c sampai d, akar dari 1 ditambah g aksen y, turunan y, kuadrat dy. Oke, cukup simpel lah. Jadi selanjutnya saya dapat menjelaskannya dari contoh soal berikut. Oke, ini dia contoh soalnya. Maka nomor 1 ya, tentukan panjang busur kurva 9y kuadrat dengan 4x pangkat 3 dari titik A 0,0 ke titik B 3,2 akar 3. Nah, ini penyelesaiannya yang ditanya ya. Jadi kita ubah dulu fungsinya. Kita ubah 9y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3. Nah, kita ubah, pindahkan ya. Kita cari y sama dengan akar dari 4x pangkat 3 per 9. Atau lebih tepatnya 2 per 3x. 2 per 3x, 3 per 2. X 3 pangkat 3 per 2. Lalu selanjutnya kita menentukan turunannya ya, dy per dx. Yang mana berarti sama dengan 2 per 3 dikali 3 per 2 x pangkat 3 per 2 dikurang 1. Yang mana akan menghasilkan x pangkat 1 per 2 atau akar x. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan panjang busurnya atau s ya. Jadi rumusnya seperti sebelumnya, integral dari A sampai B, akar dari 1 ditambah turunan atau dy per dx pangkat 2 dx. Oke, jadi kita masukkan saja integral dari 0 sampai 3, lalu akar dari 1 ditambah x pangkat 1 per 2 pangkat 2 dx. Nah, ini kan pangkat setengah dikali 2, 1 ya. Jadi kita tuliskan integral 0 dari 0 sampai 3 akar 1 ditambah x dx. Nah, akar itu kan sama saja dengan pangkat setengah, jadi kita tuliskan pangkat setengah aja ya, biar lebih mudah agar ada pangkatnya. Lalu kita masukkan, kita integralkan 1 plus x ini, 1 plus x pangkat setengah ini kita integralkan menjadi 2 per 3, 1 ditambah x pangkat 3 per 2. Lalu untuk ini, fungsi ini, batas atas dan batas bawahnya kita masukkan saja ya. Jadi akan menghasilkan 2 per 3 dikali 1 ditambah 3 pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 3 dikali 1 dalam kurung 1 ditambah 0 dikali 3 pangkat 2. Nah, yang mana akan menghasilkan 2 per 3 dikali 8 dikurang 2 per 3 dikali 1. Lalu 2 per 3 dikali 7 hasilnya ya. Yang mana lebih tepatnya hasilnya adalah 7 kali 2, 14, 14 per 3. Maka panjang busurnya adalah 14 per 3 satuan panjang. Oke, sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan maaf apabila kami mendapat beberapa salah kata. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih.